Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berbahagia berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita lebih bermanfaat, mendapatkan limpahan berkah, rahmat, dan tentunya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan masih di surah Al-Baqarah di ayat 6 sampai dengan ke-7 di bagian terakhir serial ke-5 ya, di pembahasan pendalaman. Di ayat ini makna tafsir secara luasnya sudah kita bahas, kemudian secara bahasanya sudah kita uraikan, dan kita masuk pada bahasan pendalamannya, hal-hal yang menjadikan kita bisa selalu tersambung kepada Allah dan tercegah dari pengaruh setan yang menjadikan hubungan kita terputus dengan Allah, bahkan sampai terjadi pendengaran tak berfungsi untuk mendapatkan hidayah Allah, penglihatan terhalang untuk bisa meraih petunjuk Allah. Pun demikian, pikiran pun terhambat untuk mencerna segala ayat-ayat yang Allah turunkan untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka itu, kita masuki sekarang bagian yang kelima, serial kelima pada pembahasan terkait pendalaman surah kedua ayat 6 sampai dengan 7. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan memberikan kekuatan hidayah pada setiap hamba yang belum bersyahadat sampai dengan detik ini, agar kiranya bisa bersyahadat berislam sebelum dia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga Allah melimpahkan segala kemudahan, kelapangan pada kita semua, dan mengangkat setiap penyakit, wabah yang saat ini khususnya tengah kita hadapi bersama. Dan kawan-kawan sekalian, pun demikian kita bermohon semoga kajian kita ini diberikan oleh Allah petunjuk sehingga mudah untuk dibahas, disampaikan, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Telah kita uraikan bahwa ada golongan manusia yang kedua sebagai antitesis, paradoks dari golongan yang pertama. Saat golongan pertama diidentifikasi oleh Al-Quran, diuraikan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya senantiasa terjaga dalam lindungan Allah dan dijamin mendapatkan kebahagiaan tak terbatas. Antitesis dari golongan ini adalah golongan yang kedua yang dengan sendirinya menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pancaran-pancaran hidayah yang tadi kita sebutkan, baik peluang datang dari pendengaran, dari penglihatan, ataupun yang dicerna oleh akal sehatnya, tak berfungsi maksimal sehingga keadaannya terputus dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ulah setan yang memanfaatkan lingkungan tempat dia tinggal, memengaruhi lingkungan ini, mengondisikan, membuat sebuah cipta kondisi sehingga keadaan hamba menjauh bahkan menutup dirinya dari ketersambungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita uraikan bahwa kondisi di lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Baik yang pertama telah kita sampaikan berupa harta, ya, dan yang kedua telah kita uraikan juga berupa tahta. Ya, keduanya telah kita isyaratkan bahkan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-10 itu. Jika di Al-Baqarah ayat ke-6 dibuka dengan redaksi innal ladzina kafaru, pun demikian di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-10 dibuka dengan redaksi yang serupa namun dengan pemaknaan yang berbeda. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sungguh orang-orang yang menutup diri mereka itu,
dari ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berpotensi meraih hal yang merugikan, tidak akan bermanfaat. Segala hal yang telah mereka condong kepadanya, baik berupa amwal, jamak dari kata mal, telah kita uraikan, harta benda yang mereka koleksi, sampai investasi waktunya hanya diarahkan kepada kepentingan dunia saja. Cari dunia lagi, lupa dengan akhirat. Dan ini diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-200 itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang orientasi hidupnya hanya mencari dunia saja. Bahkan doanya pun kepada Allah, mintanya kepada Tuhan yang pengen dunia. Akhirat bagaimana nanti? Dia tidak berpikir nanti akan bagaimana. Ya, karena itu wa malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak bisa mendapatkan bagian terbaiknya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti. Ini faktor pemicunya bisa harta. Ini yang dimanfaatkan oleh setan, dan saya tegaskan kembali. Mungkin sampai saat ini masih dialami. Ingat, rizki telah Allah tetapkan. Jangan sampai kita dikerjai oleh setan, kemudian diarahkan dengan semangat mencari rizki itu, kita lupa dengan pemilik rizki yang telah menyatakan siap untuk memberikan segala kebutuhan kita, bahkan membuat mudah sepanjang kita mau giat beribadah, baik dalam konteks ritual, sholatkah, baca Qurankah, pun demikian ibadah yang diterjemahkan dalam bentuk ikhtiar, aktivitas sosial kita dalam kehidupan. Ini poinnya, ini telah kita uraikan. Jadi jangan sampai terjadi sampai saat ini ada orang mencari pekerjaan, demi pekerjaan lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah. Itu kita koreksi, termasuk besok Jumat. Pun demikian tahta telah kita juga tuntaskan di pertemuan yang lalu. Kadang-kadang kedudukan dimanfaatkan oleh setan, jabatan dijadikan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjadikan manusia lupa dengan hukum-hukum Allah. Bukan sekedar melanggar, karena demi kedudukan, demi jabatan, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, persaingan yang tidak sehat, saling menyingkirkan, menyungkurkan. Bukan sekedar itu, yang melupakan nilai-nilai yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan bahkan secara universal. Tapi ada di antaranya bahkan lupa dengan Allah sampai memanfaatkan ya dosa-dosa terbesar yang bahkan diingatkan dengan tegas dalam Al-Quran, seperti syirik. Betapa banyak orang karena ingin meraih jabatan, kedudukan, datang misalnya ke dukun, datang ke paranormal, minta bantuan ini dan itu, dan secara tegas itu langsung dikecam oleh Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai dosa nomor 1 dari bagian dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sab'ul mubiqat, ya 7 yang membinasakan, memberikan nestapa saat di dunia dan menghadirkan kesengsaraan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita akan bahas bagian yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu pengetahuan, ilmu. Ini pun bagian dari potensi yang dijadikan oleh setan alih-alih asas awalnya sebagai media untuk memudahkan kita, ya, membimbing kita menuju tahapan-tahapan, rencana-rencana, capaian-capaian, cita-cita yang diinginkan, tapi dibelokkan kemudian oleh setan menjadi bagian tertentu yang tidak kita sadari, dan di akhir kita merasa ternyata sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian ini akan terfokus pada pembahasan bagaimana ilmu itu satu dimanfaatkan oleh setan sebagai salah satu media untuk menjauhkan hambanya atau menutup diri dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bagian pertama. Kemudian yang kedua, kita identifikasi dalam Al-Quran apa saja di antara ciri-ciri yang diberikan oleh Al-Quran bila kita mendapati terlihat seperti punya dasar keilmuan, terlihat seperti kuat, jadi tampilannya tuh kayak punya dalil, punya alasan, punya logika, bahkan gelarnya tinggi, tapi ternyata terindikasi, tercium ya dari aromanya menurut Al-Quran sesungguhnya ini sedang menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada statement nanti yang kita akan turunkan,
Sesungguhnya apa yang sedang Anda dengar, Anda saksikan ini, itu lebih dahsyat daripada godaan setan itu sendiri. Lebih berbahaya. Ini musuh yang paling nyata. Nanti kita akan turunkan ya, ciri-ciri, ya, ciri-ciri ilmu yang salah. Saya katakan demikian ya. Jadi kita ambil narasi antara soleh dengan salah saja. Itu paling gampang ya. Antara soleh dengan salah. Jadi persepsinya salah di sini adalah menjauhkan seseorang atau bahkan memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita akan lihat juga sisi ilmu yang bahkan terancam ya dalam bahasa Al-Qur'an untuk bisa menjerumuskan bahkan pelakunya kepada neraka yang paling dalam. Ini langsung ancamannya dengan neraka. Ya. Ini yang paling berbahaya. Kemudian yang terakhir ini spesifik terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang khususnya terkait dengan dasar-dasar keagamaan. Kamu hanya dibelokkan, ya dibelokkan menjadi tindakan-tindakan bahkan yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga menjadi satu ilmu yang paradoks, ya ilmu yang berlawanan, ya yang seharusnya meraih hasil positif tapi diarahkan kepada hal yang negatif. Nanti kita akan lihat bagaimana cara-cara kita menghindari itu. Dan ini nyata sekarang ini, ya, sehingga menjadi isu-isu yang kadang didengungkan menjadi bukan sekedar wacana tapi pembahasan, ya, baik di audio visual atau audio visual, dan solusinya seperti apa. Kemudian bahasan yang kedua, kita akan belajar tentang ilmu yang benar, ya, ilmu yang real, yang benar dalam persepsi tentunya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ilmu itu terkait kepentingan syariat, ya, ilmu-ilmu pokok yang memberikan bimbingan kepada kita untuk memahami setiap tuntunan agama. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, baik itu yang standar wudhu ataupun turunan yang lain, ya, hadas-hadas membersihkannya seperti apa dan seterusnya, ya. Kemudian terapannya, ada ilmu tentang zakat. Katanya mau zakat nggak tahu ilmunya bisa keliru. Ada ilmu tentang infak, ada ilmu tentang haji, ada ilmu tentang puasa. Ini konteksnya syariat. Salah cara belajarnya, berpotensi keliru cara menunaikan ibadahnya. Itu penting. Kemudian nanti ada ilmu-ilmu yang terkait aspek muamalah, ya, sifatnya umum, universal, alawiyah, terkait dengan aktivitas sosial manusia di muka bumi. Ya, ini isyaratnya seperti apa, bagaimana cara menekuninya, dan bagaimana cara menjaga sekalipun fokus kepada syariat ataupun sosial yang sering disebut ilmu umum itu, kan? Semua tetap menjadikan terhubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa dapati misalnya dokter belajar tentang medis tapi rajin juga ibadahnya, rajin tahajudnya, ya kan? Bahkan kita berharap ada dokter hafal Al-Quran, ya? Ada perawat hafal Al-Quran, nakes hafal Al-Quran, bidan hafal Al-Quran, kemudian juga ada yang di pengusaha hafal Al-Quran, arsitek hafal Al-Quran. Itu Masya Allah, ya, bagaimana walaupun passion yang dipilih adalah pengabdian terhadap nilai-nilai universal, tapi bagaimana menjadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Itu poinnya. Ya, ini yang akan coba kita uraikan dan kita akan kemas ini jadi nuansa pembelajaran yang bersumber pada isyarat-isyarat Al-Quran. Jika ini kita alami secara nyata dan kita berada di jalur yang benar, maka pertahankan dan ambil pedoman itu supaya tetap menjadi pijakan kita sampai kita wafat dan berpulang kepada Allah dengan nilai-nilai yang terbaik. Tidak melunturkan nilai di mana kita berpijak. Dalam konteks di Indonesia, kita cintai bangsa kita, kita dekati kemudian dengan baik, kita makmurkan dengan mulia dan niatkan sebagai ibadah sehingga pulang punya nilai di hadapan Allah. Hanya jika kemudian isyarat-isyarat yang ditampilkan ternyata juga kita alami hanya dalam konteks yang negatifnya. Kata Quran, jangan lakukan ini, ternyata Anda terjebak di situ. Kata Quran, jangan kerjakan ini, ternyata Anda sedang ada di situ. Maka sesungguhnya ini adalah bagian dari hidayah Allah yang dengan sifat rahmannya, sayangnya kepada kita, ingin menyentuh kita untuk kembali. Ayo cepat balik.
Tapi di titik itu pun pasti akan ada setan yang mempengaruhi, karena itu adalah pertarungan abadi kita sampai kita wafat. Masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sampai diturunkan bertugas di bumi, sampai kemudian setan pun saat itu membuat sebuah proposal menyampaikan kepada Allah, dan dia berkomitmen dengan janjinya. Seperti saya sampaikan di Quran surah keempat An-Nisa itu, dari ayat 117, 118, 119, dia sampai berkata kepada Allah, la'anahullah, kata Allah, ini setan dilaknat oleh Allah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia lantas berkata, aku akan mengambil bagian tertentu yang aku akan kuasai, aku coba pengaruhi supaya menjadikan hamba-hambamu ya Allah terjauh darimu. Bagian tertentu itu yang disebut dengan nafsu, nama lainnya fujur, ya kan? Dan sisi lainnya adalah takwa. Takwa membisikkan pada kebaikan, diisi oleh malaikat, didorong pada yang baik-baik. Sedangkan fujur kadang-kadang dimanfaatkan oleh setan menjadi buah nafsu yang mendorong pada keburukan. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, baik. Kita tidak bisa menjadikan diri kita suci sepenuhnya. Kenapa? Karena ada potensi nafsu, dan nafsu itu cenderung mengarahkan, ya, membisikkan kepada nilai-nilai keburukan. Siapa yang mendorong bisikan itu? Setan. Yang seharusnya nafsu menjadi katalis sifat-sifat mulia di takwa, ada jujur di takwa, ada bohong di fujur. Bohong diciptakan bukan ingin menjadikan kita pembohong, tapi supaya melatih supaya takwanya, jujurnya itu muncul. Kenapa ada marah? Supaya sabarnya muncul. Sebab nggak mungkin tiba-tiba sabar kalau nggak ada sifat marah. Jadi asalnya katalis. Cuma kalau setan mendorong itu, nggak pernah kita latih takwanya, dan didorong oleh setan sifat fujurnya, ini yang menjadikan kehidupan manusia menjadi buruk, karena cenderung mengikuti kata nafsunya. Ini poinnya. Nah, karena itu, ketika nanti ada ajaran-ajaran yang disampaikan, pembahasan-pembahasan yang kita uraikan, ternyata Anda sedang terjebak pada nilai yang kurang bagus, maka di situ kita harus kuat bertarung dengan setan. Jangan diikuti. Jangan sampai tiba-tiba, oh nih, Ustadz ini begini. Itu artinya sedang dikuasai oleh setan. Dan kita pun akan mencoba sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang kira-kira Quran sampaikan kepada kita, sehingga bisa mengambil sikap yang terbaik. Ya, dan insya Allah kita terbuka, kita objektif, jadi jangan takut. Karena ada sebagian teman-teman, ketika kita membahas hal-hal tertentu, bersinggungan dengan apa yang mereka kerjakan tidak nyaman, bukan memilih kembali, tapi bahkan mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk membuat macet, baik tayangannya, dibikin jam, dikurangi ini dan itu, bagi kita tidak berpengaruh. Yang penting, apa yang kita sampaikan telah tuntas dan ringan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, keikhlasan itu penting. Kami pun berdakwah bukan untuk mencari subscriber. Kami berdakwah bukan untuk mencari satu hal tertentu dari dunia. Namun kita mencoba menyampaikan apa yang telah Allah titipkan. Sehingga saat pulang, semua kita punya potensi menjadi baik. Dan tidak ada hamba di muka bumi ini yang tidak punya peluang jadi baik. Tinggal kita memilihnya. Baik, kalau sudah siap, mari kita akan mulai, teman-teman sekalian. Izin ya, kenapa saya sampaikan itu? Karena beberapa edisi yang pernah kita sampaikan, kalau sedikit banyak ada hal-hal yang bersinggungan dengan profesi tertentu, bagian tertentu, itu kami lihat ada kemacetan di tayangan kami. Sampai YouTube-nya minta maaf, datanya terganggu. Dan itu berulang-ulang beberapa kali terjadi. Tapi bagi kami tidak ada masalah. Yang penting itu bisa diputar kembali, Anda bisa lihat dan saksikan kembali. Dan semoga Allah meridai. Baik. Mari kita mulai ini. Apa dasarnya bahwa ilmu itu bisa menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhkan manusia, bahkan menutup dirinya dari ketersambungan dengan Allah, sehingga tanpa sadar dia diikuti atau bahkan mengikuti setan. Diikuti atau bahkan mengikuti setan. Kita lihat informasi yang disampaikan oleh Allah, dan ini pasti valid karena Allah yang menciptakan kita, semua informasinya pasti valid. Di dalam Al-Quran surah ke-7, ya, teman-teman yang meminta didetilkan, surah Al-A'raf, surah Al-A'raf, kemudian di ayat 175, ini bisa diteruskan sampai dengan ayat 176 ya. Ya.
Kita fokus di ayat 175 dulu. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ya, Muhammad SAW bacakan kepada mereka, kisahkan, sampaikan tentang kisah orang-orang yang kami berikan pengetahuan kepada mereka. Ya, jadi ayat di sini bisa diterjemahkan dengan pengetahuan. Ya, fansalakha minha. Cuma sayang, ya, tiba mereka memalingkan pengetahuan itu, berpaling dari jalan yang benar itu, alih-alih menggunakan pengetahuan itu pada tempat yang benar, pada tempat yang bisa bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba kemudian dia bergeser. Ilmunya dipakai pada sesuatu yang bertentangan bahkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka dimanfaatkanlah keadaan itu oleh setan, diikuti, bahkan dikuasai oleh setan. Maka jadilah orang ini pemilik pengetahuan tadi menjadi tersesat bahkan dengan ilmunya. Allahu Akbar. Jadi ada ilmu yang ketika dipelajari, sudah dapat ilmunya, bukan membimbing ia pada sebuah nilai kebenaran yang dibenarkan bahkan secara universal, tapi sayangnya bahkan itu menjadi jalan bagi dia untuk menjauh dari Allah dan bahkan ditunggangi oleh setan sehingga tertutup hubungannya dan terputus korelasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat yang disampaikan pertama bahwa ada jenis pengetahuan yang potensial sekali, ya, bisa dikuasai, dimanfaatkan oleh setan sehingga bergeser dari tracknya. Ya, walau syi'na la rafa'nahu. Padahal awalnya kata Allah, kalau dia bisa gunakan di ayat 176 ya, kalau dia bisa gunakan ilmu itu dengan benar, kami akan angkat derajatnya. Allahu Akbar. Kami berikan segala nilai tertinggi apresiasi di bumi dan penghargaan terbaik saat di akhirat. Cuma sayang, ya, Allahu Akbar, redaksinya ini sampai beberapa mufassir menyebut bahwa ini ayat paling keras kepada para ulama, juga kepada para pemilik pengetahuan yang Allah titipkan, yang membelokkan nilai-nilai kebaikan dari pengetahuan itu pada nilai-nilai yang salah. Ya, cuman sayang kata Allah, alih-alih dia memilih derajat terbaik, predikat terbaik di akhirat, tapi dia menukar semua itu demi kepentingan dunia yang sementara. Nah, ini dasar pembahasan kita. Sekarang kita ambil contohnya. Baik. Yuk kita lihat ciri-ciri di antara ilmu-ilmu yang salah itu seperti apa gambarannya sehingga mendapat pengaruh dari setan. Nanti ada yang sifatnya umum, ya teman-teman sekalian, ada yang sifatnya spesifik nanti khusus terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Contoh, kita lihat misalnya di antara ilmu-ilmu yang keliru itu, Quran surah kedua, ya, kita lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah di ayat 204 sampai dengan kita ambil 206 lah, ya. Ini sudah terkombinasikan dengan kemampuan retorika yang bagus. Jadi kalau bicara, bahasanya menarik, retorikanya cantik gitu kan, cuma arahnya salah. Di ilmunya didukung oleh cara bicara yang benar, ya, artinya tertata, cara bicaranya tertata, bagus, menarik, rapi, cuma yang diajak tuh pada jalan yang salah. Nah, bagaimana Allah berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Allahu Akbar. Dan di antara sekian manusia itu, Anda akan debati, ada orang yang kalau bicara, kata-katanya menarik, retorikanya cantik, seperti kelihatan orang benar gitu kan. Bahkan ada di antara mereka yang membawa dalil-dalil, ya, ayat-ayat, bisa ayat, kan, bisa hadis, ya, bahkan ada bersumpah atas nama Allah, wa yashhadullah ala ma fi qalbi, bahkan ada yang bersumpah bahwa nama Allah, gitu kan. Tapi ujungnya wa huwa aladdul khisam. Sungguh mereka musuh yang paling berbahaya. Sungguh ini penyimpangan yang paling nyata.
Prakteknya apa? Banyak. Coba sekarang cek, ya. Kalau kita mau lihat misalnya, teman-teman sekalian, betapa banyak sekarang kita dapati orang-orang dalam konteks kehidupan yang luas dulu ya, umum dulu. Saya mau tarik dulu misalnya ke dunia yang sifatnya umum, baru nanti ke ayat-ayat tentang agama, tentang petunjuk dan sebagainya. Betapa banyak orang menggunakan kata-katanya supaya orang merayu, ikut A, ikut B, ikut C, tapi ternyata diarahkan pada jalan yang tidak benar. Awas, hati-hati. Ada yang sifatnya produk keduniaan. Ayo ikut ini, ayo ikut itu, tapi ternyata tidak seperti yang digambarkan. Hati-hati ya, sales, marketing syariah, gitu kan? Kadang-kadang bawa ayat, kadang bawa hadis, kualitasnya sama atau tidak. Marketing umum yang menawarkan banyak hal, kata-katanya cantik, retorikanya bagus, barangnya benar atau tidak. Ya? Dan yang paling bahaya, kalau ini sudah masuk ke pemahaman. Ya, bawa ayat, potong hadis, potong ayat, dialihkan maknanya sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru sampai ada statement yang sangat mengguncang. Ya, pernah dengar dulu ada musim-musim sampai sekarang mungkin masih ada ya, aliran yang liberal, gitu kan? Kemudian ada yang aliran pluralisme, gitu kan? Pluralisme itu ya, ada yang plural, ada yang liberal, ya, termasuk juga bagian yang sekuler, memisahkan agama dengan kepentingan dunia, sampai puncaknya mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Terus diambil ayat, dipotong-potong, ya ini ayatnya itu, tapi ayatnya nggak pernah disambungkan, ayatnya nggak pernah disatukan. Ayat A dipakai untuk B, ayat B dipakai untuk C, dan seterusnya. Nah, ini bagian-bagian tertentu yang disinyalir oleh Al-Quran. Ada orang-orang tertentu yang sebetulnya pintar. Jadi kalau Anda lihat, ya, orang-orang yang berkecimpung di bidang seperti ini, boleh jadi gelarnya banyak, mungkin bisa, mohon maaf, ya bisa magister, bisa dokter, bisa profesor, dan sebagainya. Tapi sepanjang itu menjauhkan Anda dari Allah, dan bahkan menjauhkan dari ibadah, ada yang salah di dalamnya. Bersamaan dengan suara azan berkumandang, kita berhenti sejenak. Nanti kita akan sambungkan untuk mengidentifikasi kembali ilmu-ilmu apa saja yang keliru yang mungkin kita harus ketahui sehingga kita tidak terjebak di dalamnya setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Dan ini adalah lanjutan dari kajian yang telah kita uraikan sebelum menunaikan salat Isya berjamaah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat Isya khususnya yang telah kita tunaikan beserta rangkaian seluruh ibadah sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian seperti biasa kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang di daerah tertentu atau bahkan di belahan dunia yang tersambung dengan kajian ini. Kita juga bermohon pada Allah bila belum masuk waktu salat, apakah itu isyanya, maghribnya atau bahkan asar sebelumnya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk, tenang, nyaman, dan berkah insyaallah. Baik, mohon izin kita lanjutkan kembali apa yang telah kita uraikan, bahwa ada bagian ketiga selain harta dan juga tahta. Bagian ketiga berupa ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan potensial oleh setan untuk menjauhkan pemiliknya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpotensi menutup hubungannya dengan Allah dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dari nilai-nilai, norma dan ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan, baik dalam konteks kehidupan universal saat di dunia atau bahkan dalam konteks ketentuan syariat secara spesifik. Dalam hal ini diisyaratkan tadi telah kita uraikan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 175.
Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengisahkan, membacakan, memahamkan kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang kisah orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah pengetahuan. Hanya sayang dia bergeser dari track yang benar, lantas dikuasai oleh setan, diikuti, diarahkan, sehingga dengan itu dia menjadi golongan yang tersesat. Padahal kata Allah ada potensi di ayat 176-nya, kalau dia benar mau ikuti ilmu yang benar itu, maka akan terangkat derajatnya. Dia akan mulia di dunia dan tentunya akan sangat bahagia saat kembali kepada Allah di akhirat. Hanya sayang, ini kuncinya, dia memilih bagian kecil di dunia yang sifatnya sementara saja. Dari sini kita harus mengerti dan mengetahui, mengidentifikasi apa ciri-ciri ilmu yang dimaksudkan, pengetahuan dimaksud, sehingga kita bisa menghindari dan tidak terjebak di dalamnya. Tadi telah kita pelajari bagian pertama, ciri dimaksud di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang ke-204 ya sampai dengan 206 itu. Saya bacakan tadi dan memberikan satu sketsa yang umum untuk mempercepat karena tadi kita akan menjelang ke Isya. Allah berfirman di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah, ini yang saya tuliskan. Ya, di mushaf standar paling kiri, agak sedikit ke atas, dari ayat 204 Allah berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara sebagian manusia, di antara sementara manusia itu ada yang begitu kata-katanya, retorikanya mengagumkan padamu, membuat kita takjub, ya kan? Kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik. Bahkan dalam konteks tertentu dia bahkan menghadirkan sumpahnya, ya karena Allah, ada yang bawa ayat, bawa dalil, ya hanya untuk meyakinkan engkau akan urusan dunia. Jadi ini konteksnya fil hayatid dunya, ya untuk membawa Anda larut dalam kehidupan dunia sampai Anda lupa dengan akhirat, Anda lupa dengan hukum Allah, Anda lupa dengan hukum universal yang telah Allah letakkan di muka bumi. Ternyata Anda melanggar itu tanpa Anda sadari. Wa huwa aladul khisam, kalau ditemukan yang seperti itu, yakini itu yang paling berbahaya. Itu musuh yang paling nyata. Ya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Di ayat 205-nya ini kuncinya, dimanapun dia berpetualang, membawa bakat itu, membawa retorika itu, membawa pengetahuan itu, dia selalu membawa kerusakan, bikin onar, ya. Nah ini kita bisa tarik nih, ya di situ yang dicontohkan berupa aset, karena dulu kan nggak ada seperti sekarang, gedung-gedung gitu kan, wah interiornya, eksteriornya, fasilitas-fasilitas umum yang sekarang bisa kita dapati, ya pekerjaan-pekerjaan kekinian, ada yang milenial dan seterusnya. Dulu kan yang ada aset itu tanaman, ya kan, perkebunan segala rupa. Makanya dicontohkan oleh Al-Quran tuh dengan aset konteks yang lalu sebagai contoh, untuk memberikan gambaran di masa depan dengan esensi yang serupa, aset-aset hal yang berharga. Jadi kalau mereka kemanapun itu merusak, ya harf itu bisa sawah, bisa ladang, bisa kebun, ya. Jadi kalau kita tarik sekarang ke konteks kekinian, perdaganganmu, kebutuhan panganmu, gitu kan, hal-hal yang penting yang bisa kau miliki. Jadi ada orang-orang tertentu yang pola hidupnya merusak, ya. Dia punya ilmu, dibawa beraktivitas, ada yang skala universal dalam konteks kehidupan dunia, pintar tapi kepintarannya dipakai untuk korupsi, ada kan seperti itu, ya. Kalau nggak pintar nggak mungkin korupsi, yang ngatur-ngatur kok, kodenya ini, kodenya itu, kadang sebut ini, kadang sebut itu, yang digunakan begini, waktunya sekian. Kalau nggak pintar mustahil, kalau nggak punya ilmu mustahil. Orang mau nyuri motornya perlu ilmunya kok, ya. Orang mau nyuri yang kecil-kecil perlu ilmunya. Pencuri ayam tahu kapan harus nyuri, kapan tidak mencuri. Pencuri kerbau kapan harus tahu, kapan menggiring, bagaimana membekapnya, bagaimana supaya nggak bunyi, sampai dipakai pada yang salah. Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, ya ini bisa menjangkiti semua aspek kehidupan. Anda bekerja di mana? Ya? Di bank kah? Ya, di pajak kah, bea cukai kah, di imigrasi kah, di militer kah, di macam-macam kah, di usaha umum kah? Ya, di perusahaan kah, bagian swasta kah, dagang kah, ustad kah, semua
tidak luput dari pemantauan setan, tidak luput dari pengawasan setan. Kalau ada peluang sekecil apapun dibelokkan, belok. Karena itu hati-hati, ketika ada kecurangan, kerusakan yang dibisikkan ke dalam hati kita, naikin nih dari harga standar, targetnya begini nih, kalau bisa markup anggaran, itu artinya Anda sedang diikuti oleh setan. Kembali ke Quran surah ke-7 ayat 175, Anda sedang dikuasai. Ya, jika Anda bergeser, fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Maka jika sedikit saja diikuti itu, bisikan-bisikan seperti itu langsung ditunggangi oleh setan dan berpotensi Anda menjadi bagian yang tersesat nanti dalam kehidupan. Ya, mula-mula dibisikkan, mula-mula dikasih angan-angan. Ya, karena di Quran surah keempat itu, kalau kita teruskan An-Nisa, ya, dari ayat 116, 117, 118, 119, ya, wala udhillannahum wala umanniyannahum, dikasih angan-angan tuh, disesatkan, dikasih angan-angan. Nanti kalau kamu dapatkan gini, kalau kamu korupsi, hartanya dapat sekian, bahkan dihitung-hitung tuh, ya. Yang kamu korupsi 500 miliar, kalau di penjara paling sekian tahun, 10 tahun, potong remisi, potong masa tahanan, kamu cuma dapat 4 tahun, investasi buat nyogok, buat ini, ya, cuma habis 100 miliar, kamu mesti dapat 400 miliar, sampai ke situnya, Joni. Ini kebayang ya? Jadi kalau sudah begitu tuh, itu paling bahaya, itu hancur kehidupan kalau begitu. Karena semua tata nilai kehidupan itu diukur berdasarkan petunjuk-petunjuk setan. Jadi atur tuh semua, diarahkan pada yang nggak benar. Nah, maka kalau ini pernah terjadi dalam hidup kita, ya, kemudian bersinggungan dengan itu, cepat sadar. Oh, ini loh ada petunjuk dari Allah, cepat balik. Karena nggak mungkin ini diinfokan dan sampai ke kita. Kenapa harus kita yang dengar, bukan orang lain? Karena pasti itu hidayah dari Allah. Supaya sampai kepada kita menguji. Benar nggak nih pendengarannya? Ya, kalau benar, hatinya kemudian merespon, jalan, ditarik untuk balik lagi pada yang benar. Ya, pandangan juga demikian, pikiran juga demikian. Tapi kalau masih dikuasai oleh setan, nah mulai nggak enak, mulai macam-macam, mulai segala rupa. Nah, itu bisa kemudian kita olah dan kita nilai dari kita sendiri. Ya, termasuk tidak luput dari aspek keagamaan. Tadi yang saya katakan, ada yang orang potong ayat, potong hadis, potong macam-macam, ya kan? Bawa nilai-nilai keagamaan, tapi ditampilkan dengan cara yang salah. Ya, tadi saya katakan, ya, semua agama benar, agama hanya ada di masjid saja, agama hanya ada di majlis taklim saja, agama nggak ada. Akhirnya karena nggak ada agama di pasar pada menipu. Karena nggak ada agama di mall pada curang. Karena nggak ada agama di kantor banyak korupsi. Karena nggak ada agama di kampus banyak joki, ya kan? Karena nggak ada agama di media sosial, banyak bazar, ya. Jadi hal demikian, agama itu diperlukan dalam setiap titian langkah kehidupan kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan mata berkedip, penting petunjuk agama. Telinga mendengar, penting petunjuk agama sampai ke ujung kaki. Dan indahnya kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang nilai-nilai agama begitu diapresiasi dan dilindungi oleh negara. Bahkan negara kita di pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dasarnya, 5 dasar pokok ya dalam kehidupan berbangsa bernegara, Pancasila. 5 dasar itu pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jaminan kepada penduduknya pasal 29 di ayat 2-nya. Pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, Islam mengatur konteks kehidupan beragama dalam seluruh lingkup kehidupan yang kita jalani secara komprehensif. Jangankan dalam konteks bekerja, baru bangun tidur sudah ada agama di situ. Mengatur bagaimana cara bangun yang benar, mengatur bagaimana cara duduk yang benar, mengatur bahkan cara masuk toilet yang benar, kaki mana yang dilangkahkan, ketika masuk, mana ketika keluar, doanya apa. Jadi dalam perkara yang kecil saja, agama dibutuhkan, apalagi perkara-perkara yang besar. Nah, inilah keindahan dalam Islam, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita benar, ngamalkan Quran aja, saya yakin, kita jadi ahli Quran dengan cara yang benar aja, apapun profesinya, pasti indah. Ya, nggak mungkin ada orang berani korupsi, karena di Quran saja, udah, jangankan korupsi, melihat yang salah saja nggak boleh. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pria-pria beriman hanya boleh lihat yang benar saja, yang tak benar palingkan. Maka nggak mungkin bisa melihat anggaran yang salah, apalagi markup. Maka menggerakkan tangannya pada maksiat, kan?
Apalagi melangkahkan kakinya pada hal yang dilarang. La yasriqul mu'min 'indama yasriq fa huwa yasriq. Fa huwa mu'min. La yasriqul mu'min, kata Nabi, tidak mungkin seorang yang beriman itu bisa mencuri. Ya, 'indama yasriq fa huwa mu'min. Ketika dia mau curi itu masih ada iman dalam dirinya. Artinya, iman yang benar akan memberikan sinyal pada dirinya untuk menunjukkan pada arah yang baik-baik. Karena itu jangan dengarkan kalau ada orang motong-motong ayat, motong-motong hadis, atau misalnya mengarahkan hadisnya benar, hadisnya sahih, tapi dipalingkan dengan pemahaman yang keliru, dipalingkan pemahaman yang salah. Yang seperti itu bisa berbahaya. Ya, Quran berkata, "Qul huwallahu ahad," katakan hanya Allah yang esa. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka mesti punya ilmu untuk menetapkan hanya Allah Tuhan yang esa menurut keyakinan kita umat Islam. Tiba-tiba datang paham bahwa ayat Quran potong hadis mengatakan semua agama sama, tuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ya, toleransinya kebablasan, padahal kita itu membawa konsep toleransi yang paling tinggi dalam kehidupan. Silahkan cek. Cuma di Islam nggak boleh ganggu orang beragama, punya keyakinan lain, ya kan? Nggak boleh merusak tempat ibadahnya, hormati orang yang punya keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, cuma di Islam. Ya, Anda punya keyakinan, silahkan, kami punya keyakinan. Ya, kalaupun ingin tahu tentang Islam, kami terangkan dan tidak memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ad-din, dalam Islam. Anda ingin belajar, silahkan. Yakin memeluk Islam, alhamdulillah. Tidak yakin, itu pilihan Anda sendiri. Indah, cuma di Islam. Hargai orang sedang ibadah di tempat ibadahnya, silahkan. Kalau ingin dakwah dari kami berikan keterangannya. Tapi jangan sampai ganggu mereka, jangan rusak, apalagi sampai menghancurkan tempatnya dan sebagainya. Larangannya tuntas, indah. Nah, yang tidak dibenarkan mencampur adukan. Ini kok mesti diajak ke tempat itu. Aneh, datang ke tempatnya tapi hatinya mengingkari. Tidak sama kan? Antara sikap dengan hati. Itu jadi persoalan. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, ini bagian pertama. Jika Anda mendapati, ya, seperti tadi, ada dorongan-dorongan di hati untuk pribadi, atau orang lain mengajak pada yang salah. Tempat kerja, ngajak curang, ngajak korupsi, ya, ngajak nyogok, ngajak macam-macam, di kampus ngajak nyontek. Nah, itu sudah salah. Segera menghindar. Ya, termasuk kalau Anda dengar ceramah-ceramah misalnya aneh-aneh itu, ya, ngajak yang tidak benar, ngajak sesuatu yang menjauh dari Allah, ya. Termasuk ini musim-musim pilkada nih, ya. Ada yang nyaranin udah ke dukun ini, dukun itu. Itu udah nggak benar tuh. Ya, taruhannya besar. Bahkan ada yang paling berbahaya, ini, yang bahkan oleh Al-Quran diancam dengan neraka. Oh, nerakanya udah jahanam lagi. Kalau nggak tobat. Ya, di paling dalamnya lagi. Apa? Ini orang yang sengaja mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya, ataupun keterangan-keterangan Rasulullah SAW untuk mencari dunia yang kecil. Menurunkan status akhirat yang tinggi, membawa ke dalam kepentingan dunia yang rendah. Dan menggunakan ayat-ayat suci untuk itu semua, itu yang paling berbahaya. Ya, Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 140. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 140. Nah, ini. Jadi mainan, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis, mengolok-olok syariat dan sebagainya, atau menggunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia semata. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan bagi kalian semua di dalam Alkitab, Al-Quran. Ya, kalau disebutkan Alkitab itu menunjuk pada susunannya yang rapi. Ya, tak terganggu gugat. Sudah spesifik begitu. Bahkan nanti ada kaidah yang sebelum-sebelumnya pun di kitab sebelumnya ada ketentuan yang sama. Ya, kalau sebelum Al-Quran misalnya ada Injil, ada Taurat sebelumnya, ada Zabur dan sebagainya, kan? Nah, maka ini adalah bagian hukum yang berlaku abadi sifatnya. Dulu sampai dengan kini dan sampai dengan akan datang. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, bahkan di kitab-kitab sebelumnya. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar kalimat-kalimat tertentu, retorika tertentu, penyampaian, atau bahkan bentuknya ceramah, pidato, dan sebagainya, ya, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Satu, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, apa itu jilbab? Gak usah berjilbab. Kan? Sementara ada ayat turun tentang jilbab, ya kan?
Apa itu sholat di masjid? Gak usah ke masjid. Apa itu sholat? Gak usah sholat. Toh sholat juga belum tentu pintar. Toh sholat juga belum tentu kaya. Sedangkan ada ayat-ayat Allah meminta kita untuk menunaikan sholat. Jadi spesifik langsung ingkar. Ingkar Quran, ingkar sunnah. Ya, bahkan ada yang terjadi bahkan sampai melecehkan di belahan dunia tertentu. Ada yang merobek, ada yang meludahi, ada yang melempar. Waliyadzubillah. Dan motifnya banyak. Awas, sikapnya juga bisa berbeda. Awas, jangan sampai mengambil sikap yang serupa. Karena motif itu menentukan. Ya, al-hukmu yaduru ma'illati di kaidah usul fikih. Hukum yang ditetapkan itu akan selalu berkelindan. Terkait berkelindan dengan illatnya, sebabnya apa? Karena itu hukum sebab akibat menentukan terhadap sebuah hukum. Gak bisa kita hukumi sama. Kejadian di satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda motif, berbeda hukum. Awas. Ya, nanti kita akan lihat misalnya kejadian di negara tertentu, ya ada yang kemarin di Denmark misalnya, di Swedia, di Norwegia sebagian, ya ada yang melecehkan, bikin kartun Nabi yang tidak benar, dibuat lagi, kemudian ada yang merobek Al-Quran, ada yang membakar dan sebagainya. Apa motif mereka? Kalau karena ketidaktahuan, belum pernah datang informasi dan sebagainya, maka terapinya, cara hukumnya beda dengan orang yang sudah paham, sudah mengerti, sengaja menantang, melecehkan, merendahkan dan sebagainya, itu hukumnya bisa berbeda. Ya, kesini dulu sebentar ya. Wa yustahza'u biha, atau kalau nggak mengingkari, sengaja mengolok-olok. Ini hati-hati ya. Sengaja mengolok-olok orang yang perempuan berjilbab misalnya, ngolok-olok orang yang mulai berubah, ngolok-olok orang yang mulai mau menghafal Quran, ngolok-olok orang yang ke masjid, mengolok-olok ayat-ayat Allah jadi mainan. Dirubah-rubah kalimatnya, dirubah-rubah maknanya, dirubah-rubah turunannya, sengaja ingin mempermainkan saja. Ya, sengaja ingin membawa nilai agama itu seperti rendah, seperti mainan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi dengan ini semua? Respon Al-Quran itu begitu indah. Begitu indah. Tidak ada respon radikal, tidak ada respon ekstrim, tidak ada yang keras langsung. Bahasa Quran itu sangat luar biasa. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum. Ya, jadi Quran bukan mengatakan celah habis nih, bully dia nih, ya kan? Kalau bisa, udah serang aja, enggak ada tuh. Ya, Al-Quran mengatakan sudah, fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk dengan mereka, kucilkan aja, tinggalkan aja. Kalau dia penceramah, jangan dengar ceramahnya, ya. Kalau dia pidato, jangan dengar pidatonya. Kalau dia nulis buku, jangan beli bukunya. Tinggalkan siarannya, jangan tonton segala acaranya. Ya, isolasi dia dengan keadaannya pada saat itu. Indah. Quran mengajarkan sesuatu yang tercela, tidak usah dicela lagi. Karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Akan lebih elegan kalau ditinggalkan saja. Apa tujuannya? Sehingga dia merasa dia salah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar dia keliru. Karena dia ditinggalkan orang. Ya, dia sadar ada yang salah nih. Dia balik lagi. Ya, dia kembali. Itulah indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Bahkan dalam konteks tertentu pun, ya, itu keburukan yang muncul. Yang tanpa kita sadari. Boleh jadi dia belum tahu atau apa yang terjadi tertentu. Memberikan efek jera kepadanya, tidak harus dilawan dengan sesuatu yang buruk lagi. Kadang-kadang hukum tetap berlaku, tapi akhlak itu bisa tampil mulia. Ya, seperti ya, kita berdoa, semoga seluruh ustaz-ustaz, ulama-ulama memberikan kesehatan, kebaikan. Ya, sahabat kami, saudara kami, Syekh Ali Jabir kemarin mengalami satu situasi di Lampung, gitu kan? Kita sama-sama ketahui dan kita terus mendoakan baik beliau ataupun ulama-ulama yang lain, ustaz-ustaz kiai yang lain dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah akhlak. Akhlak itu indah. Hukum tetap berlaku, tapi akhlak sangat indah. Cukup selamatkan dia, ya kan? Jangan sakiti lagi, balas di bagian dari takdir Allah, sesuatu yang indah. Ya kan? Tapi hukum tetap berlaku untuk memberikan proses dalam nilai-nilai sehingga tampak keadilan dan tampak juga kemuliaan akhlak. Nah, itulah apa yang ingin kita saksikan. Kata Al-Quran, kalau ada yang begini, jangan sampai mencela yang sudah tercela, buang energi, tinggalin aja. Sampai dia sadar, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar, dia pindah kepada aspek yang lain lagi, dia nggak bicara itu lagi, baru sertai kembali.
Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti yang seperti ini, ikut seminarnya, ikut kajiannya, ikut simposiumnya, ikut stadium generalnya, lama-lama nggak seperti mereka nantinya. Ujungnya nggak sholat juga. Ujungnya ingkar Quran juga. Ya. Anda mahasiswa ikut di kampus, kampusnya kampus Islam, tapi sering hadirkan seminar yang begini nih, menjauhkan Anda dari Allah, melecehkan Quran, menganggap biasa, menghalalkan seks bebas, ya kan? Nulis yang aneh-aneh, ujung-ujungnya Anda ikutan juga dengan mereka ini. Ya, kalau Anda sering sertai yang begini, kita yang terjebak di dalamnya. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau tidak tobat sampai wafatnya, itu terancam kata Allah, kami akan tenggelamkan di neraka yang paling dasar bersama orang-orang yang ingkar, yang memang sengaja berbuat yang seperti itu. Itu dosanya besar. Ya, menjadikan Quran sebagai mainan, hadis sebagai olok-olokan, lantas jadikan sebagai bahan diskusi, bahan dipublikasikan, yang dengan itu mengajak dikampanyekan untuk menjadikan itu sebagai perilaku dalam kehidupan. Ya, LGBT kah itu misalnya, yang sekarang sedang marak dipertontonkan, dianggap sebagai bagian dari pembenaran, di bawah ayat-ayat itu bagian fitnah kehidupan. Fitnah dari mana, Joni? Ya, apakah mau kalau ibu Anda juga begitu? Ayah Anda begitu? Anda itu bisa lahir karena ada ibu dan bapak. Kalau bapak saja nggak akan ada Anda. Kalau ibu saja nggak akan ada Anda. Apakah Anda mau juga kemudian anak Anda seperti itu? Kan belum tentu. Itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayangi saudara-saudari kita semuanya, dan kita doakan dan kita arahkan untuk balik lagi. Tidak perlu dicela, tapi kita dorong untuk berubah. Doa di tengah malam kita minta, ya Allah berikan hidayah kepadanya, petunjuk. Kita beri ikhtiar, kan? Berikan jalan supaya semua punya hak yang sama untuk jadi baik. Bukan Anda saja, bukan cuma saya, Anda, kita, semua orang punya kesempatan untuk berubah. Karena itu saya mengajak semuanya, jangan dengarkan vonis manusia. Apakah Anda disebut residivis, Anda disebut pencuri, koruptor, gini? Tidak. Sepanjang masih punya nafas untuk hidup, kita bisa merubah jalan hidup kita ke depan dan memohon petunjuk kepada Allah supaya hidup dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu peluang di hadapan kita sebelum maut menjemput. Ya, ini poinnya. Jadi, ini teman-teman sekalian, dan ada yang paradoks nih, ini yang paling bahaya. Paradoks ini langsung salah, langsung melanggar hukum, baik sifatnya dosa-dosa besar, ya seperti ilmu dipakai nih, zikir, tapi zikirnya dipakai untuk syirik misalnya. Ya, ngajarin zikir, tapi dengan zikir itu nggak usah sholat lagi. Ini Anda nih, ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim, ya, Al-Asy'ari, Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926, kita selalu bernilai yang baik, mendoakan, ya, menyayangi, dan membawa nilai-nilai kebaikannya untuk kita sebarkan. Baik ya? Beliau menulis 19 kitab, diantaranya kitab keduanya ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada yang menarik di antara paparan beliau yang menguraikan ada aliran-aliran menyimpang, paham-paham menyimpang yang hadir di tanah Jawa. Beliau berikan gambaran, wa minhumul abahiyuna, dan di antara itu ada aliran abahiyun. Siapa mereka? Gambarannya seperti benar, ya, berzikir kata beliau tuh, ya, tapi caranya keliru. Sampai menyimpulkan wasafa qalbuhu, ya, merasa dirinya sudah bersih dan tidak berlaku bagi mereka perintah dan larangan lagi. Ya, perintah sholat tidak berlaku karena sudah merasa dekat dengan Allah. Ya, Anda kan sholat supaya dekat dengan Allah. Saya sudah dekat dengan Allah, jadi untuk apa sholat lagi? Nah, itu jadi zikirnya salah, kemudian terjadi konslet dalam imannya dan gangguan di otaknya. Ya, dan itu tampak. Jadi kelihatannya seperti zikir, seperti benar. Ya, sehingga beliau simpulkan zikir yang menyalahi syariat itu keliru. Sholat itu syariat, zakat itu syariat. Anda diajarin zikir, baca-baca, cuma dari situ Anda kemudian meninggalkan sholat. Itu zikir yang salah kata beliau. Makanya awas kalau Anda menemukan nih tampilannya bagus, orang pakai jubah, ya, kemudian pakai sorban misalnya lebih lebar daripada Batman. Kadang-kadang sekarang tuh aneh-aneh, dukun dipakein pakaian kiai. Ntar besok kayak pakai helm juga gitu kan. Jadi jadi kita mesti lihat, jangan dilihat penampilannya saja gitu kan. Kita lihat nih apa nih materi yang disampaikannya, ajarannya apa.
Kalau tiba-tiba Anda datang dikasih bacaan-bacaan tertentu, lalu tiba waktu sholat, masih aja begitu, Anda katakan, Pak Kiai, ini sudah waktu sholat, apa kita nggak sholat dulu? Ada yang masih belajar. Kalau Bapak, Eyang, itu fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Wah, itu tinggalin aja Jono. Jauh itu. Yang seperti itu jauh, kata beliau, kata Syekh Hasim bin Asy'ari, itu menyimpang. Ya, itu menyimpang, sesuatu aliran yang menyimpang, sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Paradoks. Anda dibawa tampilan bagus seperti benar, tapi kemudian dibawa arahan-arahan. Bapak kalau mau menang pilkada nih, lakukan ini Pak, lakukan ini Pak. Nanti Bapak sholat Pak, sholatnya ngadap ke pohon Pak. Orang sholat ngadap kiblat, Anda disuruh ngadap pohon. Di sholat di kuburan Pak, jangan lupa bawa teh Pak, teh. Nanti bawa ini Pak, ya. Ini lurus Pak, searah keris. Orang lurus ke kiblat. Diarahkan kemana-mana. Tapi penampilannya seperti penampilan orang benar. Ini paradoks. Ya. Yang dipakai ayat-ayat, yang dipakai hadis-hadis, hadisnya kadang benar sahih, tapi ditempatkan di tempat yang salah. Yang bahaya. Ya, bukan itu peruntukannya. Dan ini juga hati-hati nih. Saya sering lihat broadcast tadi pagi, saya lihat ada orang ngutip surah Al-Ahzab, surah ke-33. Oh, ini corona ada di Al-Quran. Dalilnya ayat Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Ya, waqarna fi buyutikunna. Disebut corona, Allahu Akbar. Itu bukan cocok lagi gitu. Ada sesuatu yang salah di situ. Itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang hadir di jahiliyah. Ada perempuan-perempuan jahiliyah itu kadang-kadang buat narik perhatian tuh suka keluar, ya kan? Supaya terlihat pakai parfum yang menyengat supaya kelihatan, pakai perhiasan-perhiasan bunyi, kalau jalan kicik supaya pengen kelihatan dari orang, nampak, bawa pada maksiat. Nah, maka turun ayat itu mengatakan istri Nabi jangan seperti itu, mesti beda, tampil lebih elegan, punya wibawa, punya marwah, menetap di rumah. Kalau ada hal-hal yang tidak penting tidak perlu keluar, ya kan? Ya, di rumah kerjakan yang baik-baik, lakukan segala hal yang mungkin bermanfaat, kecuali ada yang penting-penting silahkan keluar, itu pun dengan izin-izin tertentu. Ayatnya ke situ. Jadi waqarna bukan waqarona. Paham ya? Ini kita menyebar di broadcast ya, saya harus luruskan nih. Dan corona pun di Arab nggak pakai kof, pakai kaf. Corona. Itu serapan. Jelas ya? Nah, jadi ini penting nih, ini juga awas cocok logi otak-atik ya. Ya. TikTok sekali diketik jadi kena ketok gitu kan. Nah, itu repot tuh. Ya, ilmu-ilmu begitu tolong dijauhkan. Ya, termasuk yang ekstrim, yang radikal beneran. Ya, bukan yang hafid, bukan yang good looking nih. Ini yang benar-benar radikal, yang benar-benar ekstrim. Ya, seperti apa? Ngajak ngaji tapi ujung-ujungnya itu togut tuh. Tembak tuh. Itu bom tuh, tusuk tuh. Nah, itu yang bahaya. Tapi brainwash-nya pakai ayat. Itu masuk pada golongan orang-orang yang kadang-kadang lemah. Itu bahaya tuh. Ya, selama ini jarang dekat, jarang pernah ngaji. Apalagi situasi COVID begini, itu kan. Orang sedang kadang-kadang turun dalam posisi yang sedang pengen cari ketenangan. Tiba-tiba masuk. Awalnya bagus, tuh kan. Awas hati-hati kalau dapat indikasi yang begini, ini berbahaya nih. Ya, ada yang ngajak sholat misalnya dulu, terus tiba-tiba bawa ceramah. Dikasih ketenangan, ingat akhirat, kita kapan aja bisa mati, cari amalan yang paling bagus, tembak bom ini, bom itu, dan sebagainya. Itu tinggalkan. Ya, kalau memang kita mendapatkan isyarat-isyarat demikian, jauhi. Jauhi, ya, dan bandingkan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, kiai-kiai lain. Makanya saya sering sampaikan, jangan sampai terfokus pada hanya 1-2 ustaz saja. Baik kalau ada yang mengatakan, jangan belajar ustaz A, jangan belajar Ustadz B, jangan ke sana. Di sini aja. Itu paling bahaya. Sebab ketika ditemukan kesalahan di situ, tidak ada yang bisa mengoreksi. Dan dianggap semua benar. Itu bencana dalam keilmuan. Karena itu bagi Anda pun yang ikut kajian kami, dengarkan dari ustadz-ustadz lain. Ya, kemudian komparasikan, ambil yang baik-baiknya, itu kan? Yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, perintah Al-Qur'annya, di hadisnya. Kemudian doakan ustadz-ustadz itu supaya bersatu, saling mendoakan, bersinergi, gitu kan? Mengarahkan pada yang baik. Saya senang nanti kalau ada yang merekomendasikan, kalau Anda belajar sejarah ke Ustadz ini ya, belajar fikih ke Ustadz ini ya, Quran ke Ustadz ini ya, itu indah gitu. Dan itu tradisi di masa lalu begitu. Dan tidak harus mengatakan, jangan belajar pada si fulan, ini yang benar saja. Nah, itu bencana.
Itu pun bencana, dan semoga saya tidak termasuk yang demikian. Kalau saya pernah demikian, tinggalkan saya dan cari usaha lain lebih baik. Ya. Nah, saya ambil contoh begini misal. Kita ambil Quran surah keempat. Lagi-lagi Quran surah keempat, An-Nisa. Ya, An-Nisa. An-Nisa. Di ayat 93. Di mushaf standar paling kanan di pertengahan. Contoh begini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allahu akbar. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terencana dan menghilangkan satu nyawa saja orang beriman, itu nyawa orang beriman, fajazauhu jahannam, maka balasan yang disiapkan untuk orang itu adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dijamin kekal di dalamnya. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 3, di neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya. Ya, kemudian wala'anahu, dilaknat dia. 4, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang berlipat. 5, di neraka jahanam, kekal, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan tempatkan dengan siksa yang berlipat kalau dia tidak taubat kembali kepada Allah sampai wafatnya demikian. Saya mau tanya pada Anda, di mana insan beriman punya cita-cita masuk neraka jahanam dengan 5 jaminan tadi? Kekal, nggak bisa keluar, dilaknat, dimurkai oleh Allah, dijanjikan siksa yang berlipat. Ada orang beriman seperti itu. Makanya mikir-mikir dulu tuh. Kayak mau nusuk ulama, mau nembak ulama, Anda tuh jangan berpikir bunuh orang, karena diri Anda pun terancam dengan pembunuhan. Apa Anda nggak sadar? Ya, setiap kita itu akan wafat. Dalam tanda petik ya, tadi ya. Jangan berpikir tentang wafatnya orang, karena diri kita pun akan wafat. Karena di sekeliling kita ini, tinggal nunggu waktu aja. Nggak usah Anda mengambil tugas ya yang sudah spesifik ditempatkan oleh Allah dengan makhluk tertentu. Tugas malaikat maut itu nyabut nyawa. Anda nggak usah ikut-ikutan. Anda beribadah aja. Oh, Anda yang berniat untuk cabut nyawa pun dicabut juga nyawanya, dan statusnya akan beda di hadapan Allah. Anda pembunuh, orang lain syahid. Ya kan? Sekarang ada yang coba-coba ngajak Anda dengan ayat. Bom ini nih. Datang ke pusat keramaian, datang ke pusat kota. Iya, tiba-tiba meledakkan diri. Coba Anda lihat teman-teman. Tempat itu damai, orang beraktivitas. Tiba-tiba ada yang wafat. Satu aja orang beriman. Allah nggak pernah katakan yang imannya kuat, lemah, atau biasa. Sepanjang dia beriman, wafat, neraka jahanam Anda. Ya, karena itu sekali lagi jangan main-main. Kalau ada aliran-aliran ngajak seperti itu, udah tinggalkan tuh. Ya, kalau perlu laporkan tuh supaya diketahui. Ya, ini ada yang berbahaya dan sebagainya. Makanya kita coba sesuaikan. Saya dulu sering katakan waktu kejadian di Jalan Tamrin kalau nggak salah itu, ya kan luar meledak itu. Saya ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya berkali-kali bilang, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi itu yang coba kita nanti perhatikan. Jadi teman-teman sekalian, ada setan yang juga berusaha menunggangi pengetahuan sehingga diarahkan pada konteks yang tidak benar. Baik sifatnya universal, kehidupan kita, penipuan, curangan, ya, perampokan, korupsi, kolusi, dan sebagainya, itu pokoknya yang salah-salah lah. Karena itu di Quran itu selalu banyak ayat mengarahkan tubuh kita bersikap dengan benar. Jangan mencuri, ya, jangan berzina, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan. Apa di antara manfaatnya? Supaya kita terbebas dari perangkap setan. Menjauh dari situ, itu ada setannya itu, kalau dalam bahasa bebasnya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga bagian tertentu yang itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dengan membawa nama-nama agama. Jadi tadi kemusyrikan yang saya contohkan tadi, zikir-zikir yang tidak benar yang menjauhkan diri dari syariat dan seterusnya, serta ajaran-ajaran yang bahkan bisa melahirkan sikap ekstrim dan tidak mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan ini itu nanti akan menyebabkan seorang itu jauh dari Allah. Karena kalau nggak percaya silakan. Ya, orang yang sering ke dukun, ke paranormal, ya, itu pasti diajak ke masjid susah. Sholatnya nggak benar, itu pasti itu. Karena tutup pintu-pintu itu.
Nggak percaya silakan. Kebanyakan korupsi, nggak enak ibadah. Silakan nggak percaya silakan dah. Ya, keanehan memang muncul saat korupsi nggak sadar. Begitu diperiksa, pakai jilbab, pakai peci, pakai tasbih. Ya, tapi apakah nyaman dengan itu? Belum tentu. Kadang cuma pakai aksesoris saja. Ketika agama jadi solekan saja, itu yang paling berbahaya. Ya, jadi saya katakan, orang yang terlalu mendekat kepada yang haram, maka yang halalnya akan sulit berkembang. Karena sudah otomatis baik memunculkan kebaikan, buruk memunculkan keburukan. Keduanya tidak pernah bertemu. Kalau orang baik, maka yang buruknya akan turun. Kalau orang buruk, yang baiknya akan turun. Ya, makanya jarang ada orang korupsi misalnya, hartanya sekian mau nyumbang untuk pesantren, nyumbang untuk perbaikan madrasah, mustahil tuh. Paling-paling keluar kecil karena dia merasa itu yang paling halal. Silahkan cek. Ya, apalagi dibawa untuk ibadah. Kecuali kalau hatinya sudah mati. Mau dipakai itu pun untuk mencitrakan diri saja, ya, supaya kelihatan bagus dan sebagainya. Itu yang paling juga mesti kita koreksi. Tapi tetap itu pun sepanjang hidup dia punya hak untuk berubah jadi baik dan punya hak dari kita untuk kita doakan. Gitu. Bukan untuk kita sibuk mencela. Jadi ini kalimat-kalimat penting untuk mengingatkan, bukan menunjuk pada satu dua aspek tertentu, karena ketika satu tunjuk orang, empat ke belakang. Pada diri saya, kita semua. Ya. Ini poin yang pertama, teman-teman sekalian. Nah sekarang, kalau kita sudah paham perangkatnya, jebakannya, maka harus punya solusi. Kita nggak bisa mengatakan jauhi ini, jangan kerjakan ini, solusinya apa? Hah? Apa ciri yang benarnya? Jadi kan, kita nggak bisa katakan, masyarakat jangan kerjakan ini. Terus mereka tanya solusinya apa? Kami butuh ini, kami butuh itu. Nah, pun demikian dengan ilmu pun seperti itu. Ketika Anda mengatakan misalnya, ini jangan lakukan nih, ini setan tunggangi ini. Maka Al-Quran begitu elegan mengatakan, ketika ini setan tunggangi, maka ada jalur lain yang bisa kita manfaatkan, yaitu ilmu yang benar. Ilmu yang hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran yang mutlak itu datang dari Allah. Dan jangan kamu ragukan. Ketika kebenaran mutlak datang dari Allah, maka Allah memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Apa nilai-nilai kebenaran dari yang sifatnya mutlak itu yang bisa membimbing kita pada nilai kebaikan. Nah, ini berlaku untuk semua, termasuk yang tergabung saat ini. Saya tadi melihat ada yang dari Singapura, dari Malaysia, dari UAE, kan? Ada juga yang dari Eropa tergabung. Tidak ada batas. Sepanjang yang memberikan informasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat, teman-teman. Ya, kita agak cepat. Saya mohon izin, saya hapus jenak, ya. Baik, bismillah. Saya terlampau cepat menguraikannya. Mudah-mudahan cukup, ya. Bismillah. Baik. Ya. Kita belajar sedikit dulu, ya. Ini satu hal yang sangat penting. Ilmu itu adalah bagian perangkat hidup kita yang memang disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar menjadikan kehidupan kita di dunia menjadi mudah dan cepat mencapai satu tujuan, tapi juga untuk membuat kualitas ibadah kita kepada Allah menjadi meningkat. Karena itulah bekal pertama yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika ditugaskan jadi khalifah untuk turun ke bumi memakmurkannya, ya, maka bekal yang diberikan pertama kali adalah pengetahuan, bukan harta, bukan tahta, tapi pengetahuan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Ya, paling kayaknya agak sedikit ke atas di mushaf standar. Perhatikan baik-baik. Sejak Adam tercipta dan diinformasikan kepada penghuni langit pada saat itu, ya, sekitarannya, bahwa beliau akan ditugaskan di bumi sebagai khalifah, pemakmur bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Paling menarik bahwa Adam pun diberikan bekal oleh Allah untuk mendukung misinya di bumi itu. Apa bekalnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam, memberikan ilmu. 'Allama itu dasarnya kan dari ilmu. 'Allama yu'allimu ta'liban.
Kan? Nah, itu sudah dapat tambahan tasydid, ya, tad'if dari kata alima ya'lamu ditambah 'allama yu'allimu. Jadi kalau alima tahu, ya alim mengetahui, alim maha mengetahui. Ya 'allama mengajarkan pengetahuan yang diketahui itu. Nah, ya. Wa 'allama Adama bukan Adamu. Ingat karena yang mengajarkan Allah. Nanti dhamirnya fa'ilnya kembali huwa kembali kepada Allah. Ya, dan Allah mengajarkan ya pengetahuan kepada Adam alaihissalam, ilmu diajarkan kepada Adam seluruhnya. Diajarkan semua nama-nama benda seluruhnya. Ini tafsirannya banyak ini. Ada yang menyebutkan semua benda-benda di semesta disebutkan. Ini secara cepat tentunya karena Adam punya fitrah kenabian. Ada yang menyebutkan semua potensi yang dibawa turun ke bumi untuk mendukung misinya sebagai khalifah di bumi. Ya, apa saja di antaranya? Di antaranya ada bahasa. Bahkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin mengatakan ada 700.000 bahasa diberikan kepada Adam. Potensi untuk bertani, berkebun dan sebagainya. Inti cepatnya adalah Adam diberikan berbagai potensi pengetahuan yang mendukung tugasnya untuk memakmurkan bumi. Cara poinnya. Nah, sekarang perhatikan analisisnya. Pertama, jadi ilmu ini yang diberikan kepada Adam memang disiapkan oleh Allah untuk bisa memudahkan kita dan mempercepat tujuan mencapai misi hidup di bumi. Terus kan? Baik sifatnya memakmurkan bumi, ya, makmur, membuat segala hal bermanfaat di bumi. Jadi dimanapun Anda beraktivitas, bikin bermanfaat, bikin bagus. Makanya ada Dewan Kemakmuran Masjid. Ya, satu dewan, satu kumpulan yang mendesain aktivitas di masjid sehingga terasa banyak manfaatnya. Ya, dari kata Allah umroh, bukan ramai. Kalau ramai di pasar ramai, di stadion ramai, gitu kan? Tapi sesuatu yang bermanfaat. Jadi dimanapun Anda tinggal di bumi, berikan manfaat yang baik. Kalau bicara yang bermanfaat, kalau jadi pejabat yang bermanfaat, jadi birokrat yang bermanfaat, ya, pengajar yang bermanfaat. Kalau Anda jadi rakyat pun bicara yang benar, yang bermanfaat, nulis yang bermanfaat. Kalau tak mampu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, yakin akan dihisab, untuk bicara saja katakan yang bermanfaat, yang baik. Tak mampu, diam. Ya. Dalam konteks memakmurkan bumi ini ataupun mencari bekal ibadah. Karena ibadah pun dasarnya ilmu. Gak mungkin ibadah tanpa ilmu. Untuk tauhid saja itu langsung Allah tegas mengatakan mesti punya ilmu. Quran surah ke-47. Ya, Quran surah ke-47. Muhammad SAW di ayat ke-19. Allah mengatakan fa'lam. Maka ketahuilah, itu terjemah standar. Tapi kalau kita baca dengan balaghahnya, bahkan dari sudut pandang nahwunya misalnya, ya, ataupun sorofnya dari derivasinya fa'lam fil amr tuh, maka cepatlah punya pengetahuan, cepat punya dasar ilmu yang kuat, ya, annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Mesti punya ilmu, sebab kalau punya ilmu nanti mengakar keyakinan itu dalam jiwa, terikat. Sesuatu yang terikat disebut dengan akidah. Akarnya kata akad, akada yaqad. Ya, sifatnya disebut akidah. Ya, makanya pernikahan itu saat menikah, kenapa disebut akad nikah? Karena diharapkan janji itu terikat dalam jiwa sehingga terbawa. Ingat kita akan yang diucapkan itu. Ingat akan menyayangi pasangan, ingat memperlakukan dengan baik, ingat apa yang diucapkan, ingat beban yang akan ditanya, ingat amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terikat. Nah, hubungan kita dengan Allah, ya, ketika kita meyakinkan Allah itu, meyakini Allah itu Tuhan yang benar, layak untuk disembah, kita belajar ilmu sampai benar-benar yakin, tambatkan dalam jiwa, maka keyakinan itu disebut sifatnya dengan akidah namanya. Akidah. Wah, tanamkan. Untuk mendapatkan kekuatan itu, akidah terjalin dalam diri kita, sanubari kita, maka nggak ada lain kecuali dengan ilmu. Ya, kalau ditanya, kita bisa jawab, kenapa Anda pilih Tuhannya Allah? Kita jawab, begini. Kenapa pilih Islam bukan yang lain? Begini. Kita punya argumentasi.
Jangan dikasih mie instan, pindah. Ya kan? Imanmu sebatas mie instan. Imanmu terbungkus dalam sarung. Sarungnya dibawa, hilang imannya. Nah, ini iman itu harus tampil dengan elegan, bungkus dengan pengetahuan. Sehingga dia memancarkan cahaya yang indah, yang membimbing kita pada nilai-nilai kebenaran. Nah, itu dasar ibadah. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i punya kalimat yang sangat bagus. Ya, dia mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen memakmurkan, dapat dunia, kenikmatan dunia, maka dia mesti punya ilmu. Benar kan? Ya. S1, ya, beda jangkauannya dengan S2. Beda jangkauannya dengan S3. Semakin tinggi, maka semakin luas dia dapatkan, semakin banyak bisa dia raih. Pun demikian, ya, di militer juga kepangkatan akan sangat menentukan. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya, di perusahaan juga sama. Ya, level karyawan beda dengan manajer, beda dengan direktur. Ya, ada nanti lagi yang lainnya sisi lain, ada komisaris, ada macam-macam lagi. Semua aspek. Jadi kalau kita memang ingin meraih bagian dari dunia, maka ilmu, maka belajar yang pintar. Ya, belajar. Nanti kita akan lihat seperti apa cara belajarnya. Dia ada turunan-turunannya. Dan diatur oleh Quran itu sangat luar biasa. Semua aspeknya. Ya. Pun demikian dengan ibadah. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat, maka harus punya ilmunya. Gak mungkin kita ngejar surga kalau nggak punya ilmunya. Bisa terpeleset nanti. Ya. Bagaimana ngejar akhirat? Dengan ilmu apa nih? Apa Anda mau kejar dengan puasa? Anda mau kejar dengan sholat? Kejar dengan infak? Seperti apa ilmunya? Eksekusinya bagaimana? Itu tetap menggunakan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya, makmur dunia dan bahagia akhirat, ya ibadahnya bagus, dunianya hebat, maka tetap itu pun butuh ilmu. Jadi dasar ilmu pada asalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung segala kemudahan dan percepatan misi kita di dunia dan pencarian bekal kita di dunia untuk menuju akhirat yang terbaik. Jadi sebetulnya ilmu itu kunci dunia akhirat. Diberikan oleh Allah itu positif. Nah, jadi kalau dimanfaatkan setan pada arah yang negatif, itu patut waspada kita. Karena itu kita jaga. Nah, jaganya seperti apa? Ya. Nanti di ayat 31 saat masuk Al-Baqarah ayat 31, sekarang masih 6 sampai 7 ya. Udah setahun tuh, masih sampai 7 ayat. Sabar nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan mungkin 3 tahun lagi sampai ayat 31. Tapi bocorannya begini, ya. Yuk kita lihat gini ya. Nanti ini ingin menegaskan sebelum sampai ke sini, Lihat sini baik-baik. Mohon izin ya. Adam tadi bekal pertamanya sebelum bertegas di bumi diberikan apa? Pengetahuan kan? Baik, yuk sekali lagi, Adam itu nabi bukan? Nabi ya, nah, Adam itu nabi. Ya, dari mana dalilnya? Pakai dalil. Ya, dipilih oleh Allah untuk membawa misinya secara pribadi. Ya, lingkungan terdekatnya saja, tidak di-share ke lingkungan yang lebih luas. Ya, kalau lingkungan lebih luas disebut dengan Rasul. Ya, kalau dia punya umat, ya, dia ada masyarakat, diberikan tugas berdakwah, itu namanya Rasul, bawa risalah pesan untuk disampaikan. Tapi kalau hanya untuk pribadinya dan keluarga terdekatnya itu disebut dengan apa? Nabi. Ya, Adam Nabi bukan Rasul. Karena zaman Nabi Adam umatnya mana? Yang ada kan cuma istrinya, ya, dan anaknya gitu ya. Karena beliau disebut dengan Nabi. Adapun Nabi dan Rasul itu redaksinya, diksinya ketika disampaikan oleh Al-Quran itu terpilih. Bahasa terpilih bahasa Arab itu istafa kalau dari Allah. Ya, orangnya disebut Mustafa. Makanya Rasulullah disebut Al-Mustafa. Jelas ya? Hanna, Habibatul Mustafa. Hanna, ya, yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, Amelia, Habibatul Mustafa. Misalnya kan, harapanku putriku menjadi pecinta Rasulullah SAW. Misal, ya. Nah ini Adam disebut oleh Allah termasuk dipilih istafa. Dalilnya Quran surah ketiga. Ali Imran. Di ayat yang ke-33. Ya. Paling kiri, agak ke tengah sedikit. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam alaihissalam, istafa. Kemudian Nuh alaihissalam, Adam Nabi, Nuh Rasul. Tapi personalnya baik. Baru ketika itu
wa ala Ibrahim, satu keluarga Ibrahim yang baik. Jadi kalau Anda ingin lihat prototipe Adam secara pribadi bagus, silahkan. Nuh silahkan, lihat kesabarannya, dakwahnya, yang lihat pada orientasi ikhtiar bukan hasil 950 tahun berdakwah yang ada, yang yakin cuman sekian, bisa terhitung dengan jari. Jangan dilihat lamanya, yang dilihat ikhtiarnya. Kalaupun Anda mengabdi, nggak banyak orang misalnya yang jadi bagus, nggak apa-apa, ikhtiar Anda yang dilihat, bukan hasilnya. Orang kalau bekerja lihat hasil, kecewanya berat. Ya, baik. Kemudian wa ala Ibrahim, dan seluruh keluarga besarnya. Jadi baik. Jadi kalau Anda ingin baik seperti Nabi Ibrahim, ya ikuti polanya seperti apa membentuk keluarga. Ya, yang pernah mengerjakan itu Imran, maka disebutkan wa ala Imran alal alamin. Disebutkannya keluarganya, karena di antara keluarga Imran itu ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul. Ya, famili jauhnya Nabi Zakaria. Ya, terdekatnya cucunya Imran. Siapa dia? Nabi Isa, rasul. Ya, Maryam menikah dengan Hannah, Imran menikah dengan Hannah. Saya koreksi, Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Dari Maryam turun Isa Al-Masih, ya, Mesias, ya, alaihi salam. Jadi itu bagian dari hal yang bisa kita dapatkan. Nah, karena Adam Nabi, jangan lupa Adam pun manusia. Adam manusia. Tuh, dari mana taunya? Ya, kita lihat Quran surah ke-15 misalnya. Al-Hijr ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah Rabb Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu bahwa aku akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Karena jin sudah ada sebelum manusia. Di ayat 27-nya, Quran surah 15 ayat 27 itu berbicara tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin, para jin kami ciptakan, kata Allah, sebelum manusia, dari bahannya yang beda. Materinya tidak sama dengan manusia, yaitu dari api yang menyambar. Ya, sedangkan bashar itu manusia disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Selain nama Al-Ins, nama Al-Insan, nama Bani Adam pun juga demikian dengan nama tersendiri yaitu An-Nas. Jadi singkatnya, Adam manusia, Adam Nabi. Jadi pada diri Adam itu alaihissalam ada fitrah kenabian, ada fitrah kemanusiaan. Sebagai manusia, Adam punya potensi segala bentuk pengetahuan. Jadi sifat kemanusiaannya, tercipta, punya misi tadi di bumi dengan dua misi utama ini, maka diberikan oleh Allah segala bentuk potensi pengetahuan. Hanya fitrah kenabiannya menjadikan potensi itu langsung diaktifkan dengan pengajaran langsung dari Allah. Karena semua nabi punya fitrah pengajaran dari Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan langsung Allah. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Bahkan dalam urusan adab pun kata Nabi yang mengajarkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditanamkan, diberikan petunjuk. Quran pun langsung ditanamkan, beda dengan kita. Ya, Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dibimbing, jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan apa yang sedang kamu ikhtiarkan. Biarkan kami bacakan, ikuti bacaannya. Tugas kami hanya ikuti saja. Kami yang tanamkan, kata Allah, bacaannya terhujam dalam jiwamu. Jadi ada fitrah kenabian yang diajarkan langsung, ada fitrah kemanusiaan mendapatkan potensi seluruh pengetahuan tadi. Saya, Anda, kita. Bukankah manusia? Nah, coba lagi lihat di cermin, manusia bukan? Cek lagi, manusia bukan? Manusia kan? Baik, manusia. Kita. Manusia. Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan kan? Bukan Nabi. Bukan Nabi. Sudah, ini sepakat saja, nggak usah ngaku-ngaku. Bukan Nabi. Kita manusia, bukan Nabi. Berarti kita punya fitrah kemanusiaan, tapi tak punya fitrah kenabian. Karena itulah kita, itu secara genetik disebut oleh Al-Quran sebagai anak cucunya Adam, keturunan Adam, sama-sama manusianya. Ya Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, contoh Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap kamu akan ke masjid,
Ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Ya, bukan cuma Nabi yang ke masjid, kita pun ke masjid, ya kan? Kenakan pakaian terindah, jangan sampai pesta. Ada undangan dari manusia pakai pakaian bagus, undangan dari Allah pakai pakaian seadanya. Cuma doanya nuntut banyak. Sukseskan aku ya Allah, lancarkan pernikahanku, getarkan jiwanya untuk menerima lamaranku. Tapi tampilan begitu jeleknya gitu kan. Yang dipilih seadanya, ini kan nggak menarik gitu. Tampil dengan elegan, tampil dengan indah, tampil dengan bagus seperti engkau memenuhi undangan manusia, maka penuhi undangan Allah lebih daripada itu. Jelas? Oke. Sekarang kembali ke sini. Kita disebut Bani Adam, anak cucunya Adam. Tapi karena kita bukan Nabi, kita manusia, maka kita punya fitrah kemanusiaan terkait dengan keilmuan. Apa itu? Allah telah tanamkan pada kita seluruh potensi pengetahuan. Jadi manusia itu nggak ada yang bodoh. Sekali lagi, manusia tidak ada yang bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Gitu ya? Manusia punya potensi pintar. Ya? Tidak ada murid yang bodoh. Hanya guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Bahkan penelitian di barat menyebutkan manusia paling standar pun punya kapasitas memori 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes, Anda bayangkan tuh, 1 giga aja bisa menampung berapa banyak buku. 100 juta. Yang paling standar. Anda kebayang nggak ya tadi? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam semua nama. Sekarang Anda berada di mana sekarang? Di kamar Anda. Hitung benda-benda di kamar Anda berapa? Itu baru di kamar. Terus list oleh Anda. Ternyata kapasitas memori Anda baru dipakai sepersekian kecil. Bisa mengingat ratusan ribuan benda. Tuliskan oleh Anda kalau nggak percaya. Kita itu makhluk hebat. Dan mau jadi apapun bisa. Bisa. Jangan katakan saya nggak bisa. Menjadi ahli fisika bisa, matematika bisa, kimia bisa, ahli tafsir bisa, biologi sekaligus bisa. Makanya orang dulu itu kepakarannya di bidang ilmu luar biasa. Sampai paling sedikit ya 3-4 bidang. Orang sekarang paling 1-2. Dulu itu ahli Quran, ahli tafsir. Bisa sekalian jadi dokter. Jadi ilmuwan, astronom. Ya, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Battani. Ya, silahkan Anda cek. Bahkan kalau kita lihat ya sirah mereka, ya perjalanan hidup mereka, rata-rata itu Allahu Akbar. Itu sangat luar biasa. Ya, ada kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid. Karya Ibnu Rushd ya. Itu kan suka dipelajari banyak di masjid. Fikih Muqaran itu. Ya, perbandingan mazhab ini begini begitu banyak dipelajari. Itu kan yang nyusun dokter bedah. Dokter bedah. Hafal Quran, paham fikih, bikin kitab fikih Muqaran. Jadi kita harus optimis, pintar. Apalagi orang Indonesia. Wah, Indonesia itu berkah luar biasa, senang kita dilahirkan di sini, cinta dengan negara kita, senang luar biasa. Potensi ilmunya banyak. Ya kita ambil jangan banyak-banyak lah dari bahasa aja. Coba silakan. Lidah orang Indonesia paling fleksibel. Bicara Arab kayak orang Arab. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Kaifa halak ya Muhammad? Kaifa halak ya Fatimah? Kayak orang Arab. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Hey, where have you been? How are you doing? Catch you later. Kayak orang Inggris beneran. Ya, Wasafa, Slovia, kayak orang Prancis, ya, macam-macam lah pokoknya. Bicara apapun mirip. Pada Shiwa, Indonesiano, Adides, saya Adi dari Indonesia. Itu luar biasa. Anda silahkan cek deh di belahan negara lain. Orang India bahasa Inggris ketahuan. Di radio pun nggak lihat orangnya udah pasti di India. Orang Cina udah ketahuan di Cina. Amerika udah pasti ketahuan Amerika. Ya, orang Amerika bicara bahasa Sunda misalnya apa ketahuan juga nih. Ya, pasti dari sini. Tapi orang Indonesia itu luar biasa. Belum keilmuan. Anda bisa bayangkan nggak duduk paling belakang. Ya. Kadang-kadang nggak perhatian, tiduran, ya itu Masya Allah ujian besoknya, nilainya bisa sama, bahkan lebih. Dan orang belum tahu banyak sistem SKS, sistem kebut, bukan cuma semalam, ada 1 jam, ya kan? Ya, cuma bisa modal fotokopian dari orang, kok nilainya bisa sama gitu. Indonesia tuh, luar biasa, duduk paling belakang nggak pernah nanya ujian nomor 1. Habis ujian lupa, nah, itu yang celakanya di situ. Jadi potensi itu tinggi gitu. Saya mau katakan itu luar biasa. Nah karena itu kita mesti belajar dengan cara yang benar supaya berkah, tajam dan terpercaya bisa digunakan sebagai panduan amalan dalam kehidupan. Apa diantaranya? Ada yang terkait dengan syariat. Seperti apa belajar syariat dengan benar?
Jangan sampai salah. Belajar sholat dengan cara yang salah, salah sholatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, manfaat sholat pun tidak terasa dalam kehidupan. Ya, nggak mungkin orang sholat kalau nggak tahu ilmunya. Ya, tidak cukup dengan subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 24, 4, 3, 4. Tapi mesti tahu bagaimana cara menunaikan yang benar ini. Takbirnya bagaimana, ruku sujudnya bagaimana. Ya, sehingga kita bisa ukur. Kata Allah, kalau orang benar salatnya minimal jadi orang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang salat itu doanya terijabah, orang salat hatinya tenang. Orang sholat lebih dekat kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Orang sholat itu bahagia. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya salat, hayya 'alal falah. Mari bahagia. Sekarang kita tanya, sholat itu sudah menghasilkan kebahagiaan belum? Ya, bahagia enggak gitu? Bahagia itu sederhana, cukup dengan secangkir kopi. Itu sholat Anda bagaimana? Bagi yang ngopi, bagi yang tidak kan belum tentu bahagia. Tapi Allah kasih yang universal nih, yang objektif. Sholat, ya kan? Sholat itu udah baik belum? Jangan-jangan sholat tapi belum baik. Berarti ada yang belum benar kan? Perlu ilmunya. Ya, haji, umrah, ukurannya dilihat berhasil atau tidak berkali-kali tapi nggak dapat juga. Pun demikian, ada yang terkait dengan ilmu-ilmu umum yang kalau dikerjakan, kata Al-Quran nih lakukan seperti ini, Anda akan berhasil. Makanya banyak para cendekiawan kita di masa lalu, ahli-ahli hebat termasuk dalam bidang matematika lah, astrofisika kah, bahkan fisika sendiri, astronominya dan sebagainya, itu rata-rata mereka ahli Quran. Hafid, good looking, ya, terus ilmunya bagus, good attitude, juga perilakunya mulia, dikenang sampai dengan kini, jadi rujukan bukan cuma di timur, bahkan di barat, jadi referensi sampai ke kekinian tuh sangat luar biasa. Dan bagaimana mereka menerjemahkan itu dalam kehidupan? Karena yang dipakai prinsip Quran. Ya, saya nggak usah jauh-jauh lah. Quran saya katakan diturunkan di era Nabi itu kan jahiliyah tempatnya. Jauh dari peradaban, jauh dari pengetahuan, jauh dari tindakan mulia. Turunkan Quran, bukan mukjizat Nabi Isa, tongkatnya Nabi Musa, tidak, hanya Al-Quran. Tapi bisa merubah segalanya. Dan kemunduran dirasakan oleh umat Islam dalam berbagai aspek karena meninggalkan ajaran-ajaran Quran. Kata Quran jujur, bohong. Kata Quran bersatu, malah berselisih, terpecah belah. Kata Quran kerjakan A, malah nyimpang ke B. Bagaimana bisa benar kalau menjauh dari itu semua? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempelajari ilmu syariat dengan benar, kemudian juga sosial dengan baik, sehingga kita bisa menutup pintu-pintu setan. Contoh saat sholat, bagaimana cara sholat yang benar, sehingga pintu setan itu tertutup. Karena kalau lagi begini nih, mau sholat, masih berniat, itu kita bisa fokus. Tapi kata Nabi, ketika mulai takbir, idza kabbara, bima ketika mulai takbir, fayaqulu syaitanu, maka syaitan berkata, memberikan bisikan kepadanya, udhkur kada, kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itu jangan kaget ketika Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Ya, kunci mobil di manakah, WA belum terbalas, ya, SMS belum bisa direspon dan sebagainya, itu muncul semua. Ya, hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai bisa terjadi orang sholat tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau kita paham ilmunya, kita bisa tutup itu. Dan kita bisa menikmati sholat yang kita lakukan. Sehingga indah, terasa di hati, ada sentuhan dalam jiwa, dan bisa berdampak pada perilaku yang nyaman dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, ini insya Allah materinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kita bahas pekan depan, supaya pelan-pelan kita lebih terukur, karena di sini yang bergabung juga banyak ya. Saya lihat ada yang dari Rusia, dari Inggris, dari Thailand. Selamat bergabung ya. It's honor for me to be here in front of you all today to share, gitu kan. Ini saya sangat merasa terhormat, senang berada di depan Anda semua untuk men-share beberapa hal yang bisa kita bagi bersama ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan, kita bahas. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan teman-teman, untuk melihat bagaimana petunjuk dalam Al-Quran, menuntut ilmu dengan benar dari aspek syariat dan aspek-aspek umum, sehingga bisa melahirkan manusia berkualitas seperti di masa lalu. Sekarang kita bawa kurikulumnya ke masa depan, kini ya, untuk kehidupan kita kini yang lebih baik. Jadi arahnya kemana, itu kita bisa petakan, dan itu menjadi bagian terakhir dalam pembahasan di ayat ke-6 sampai 7, dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ayat ke-8 sampai dengan 20, itu golongan ketiga.
Jadi kalau Anda masuk ke tol nanti golongan ketiga. Nah, itu ada begitu tuh ya. Jadi Anda bisa ingat tafsir tuh. Sekarang udah nggak ada ya. Ya, karena ditempel ya, langsung keluar golongan 1, golongan 2 gitu. Jadi kalau Anda menghafal Quran, tahu tafsirnya nanti bisa ingat tuh sampai ke situ untuk dibiasakan. Baik teman-teman, saya kira itu yang kita bahas. Kemudian mohon izin menginformasikan. Pertama bagi peserta STWH, Sekolah Terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Insya Allah besok adalah sesi mukaddimah terakhir dari saya, Adi Hidayat, untuk bimbingan pra-hafalan. Jadi kalau kemarin sudah kita belajar tentang pengkondisian diri kita untuk mulai membiasakan menghafal, sehingga itu menjadi nanti sarana terkuat yang memberikan dorongan kita untuk bisa menghafal dengan maksimal. Saya sudah sampaikan dari mulai titian ibadahnya, kemudian juga rutinitasnya seperti apa. Nah besok itu akan ada tatanan penyesuaian untuk mulai menghafalnya. Ya, nanti amalan apa yang harus kita kerjakan, waktunya kapan, mulainya bagaimana, pengondisiannya seperti apa, sehingga dengan itu semua, insya Allah nanti ketika mulai menghafalnya realnya akan mudah. Ya ingat besok itu terakhir materi mukaddimah dan pekan depannya akan mulai menghafal. Dan nanti ada beberapa sesi yang diantara teman-teman yang insya Allah hafalannya mungkin akan langsung dengan saya juga. Coba saya dengarkan, saya uji, terus kita share nanti kekurangannya di mana. Terus kalau ada kesulitan seperti apa, ada percepatannya bagaimana, tips-tipsnya atau petunjuk Qurannya seperti apa gitu ya. Nah, kita nanti akan coba bicarakan itu esok pada jam yang sama seperti kemarin, ya Jumat malam Sabtu pukul 20. Yang sudah mendapatkan ID-nya tergabung di Zoom, ya insya Allah kami konsisten. Itu kita sewa gitu kan, untuk yang kapasitas 5.000. Jadi teman-teman juga jangan khawatir karena target kita juga ya, terkumpul di situ dan sudah terdaftar. Jangan khawatir, yang nanti tergabung bisa dapatkan ID-nya langsung tersambung. Kemudian mudah-mudahan ada interaksi di dalamnya. Dan bagi teman-teman yang belum masuk, ya masih terbuka kesempatannya. Ya ini kami berikan paketnya kok, nggak berbiaya, gratis teman-teman. Karena kemarin saya sudah katakan ini sudah terkumpul untuk disubsidikan gitu. Saya konsisten nih, kalau udah selesai ya sudah gitu. Jadi kemarin berinfak, alhamdulillah teman-teman, itu ada amal solehnya. Ya bisa jadi untuk bukunya, disebar lagi kan, terus nutup teman-teman juga yang sekarang mendapatkan. Terus kalau masih mau infak ya nggak apa-apa, silahkan nanti kita subsidikan lagi ya untuk yang berikutnya. Ada buku, terus ini mau jadi aplikasi supaya semua punya kesempatan yang sama ya, dan indah saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekali lagi, kalau buku-buku nanti di WH Corner itu akan disandingkan dengan produk-produk juga akan disandingkan. Nah tapi kalau ini harus spesifik karena ini nggak pernah saya niatkan cetak. Ini spesiesnya tinggi nih, risetnya, waktu, tenaga, sering banyak tidur di kantor, nggak pulang juga, ngecek lagi, bolak-balik dan sebagainya. Saya nggak pernah pengen berikan secara mudah. Ini hanya diberikan pada orang yang mau jadi ahli Quran. Kalau mau menghafal, silahkan. Kalau tidak, baik jangan, kasihan orang lain yang punya pengen kesempatan. Ya, jadi kalau Anda nanti bisa ke Bekasi, bagus. Kalaupun tidak memungkinkan, silahkan daftar nanti. Mungkin akan dirinci ya oleh staf kami sepanjang stoknya masih ada. Tapi harus ikut kepada sistemnya, karena ini ketika diterima otomatis nanti langsung ikut belajar ya di pembelajaran itu sampai kami dampingi betul. Mudah-mudahan ya ada bagian hidup kita yang menjadi bermanfaat dan ditutup dengan indah ketika pulang dengan keadaan husnul khatimah insyaallah ya. Kemudian nah ini ada yang viral nih mungkin ditunggu-tunggu juga ini kan, viral karena kemarin kita Zoom terpotong ya, ada juga teman-teman yang potong sehingga narasinya kita riset diam-diam, wah meriset obat COVID ya. Nah itu bukan obat ya, saya koreksi itu, kalau obat tuh harus diuji klinis kan. Nah dan juga ada kaitan-kaitan dengan hal-hal tertentu. Jadi narasinya diperbaiki supaya tidak keliru tangkap di masyarakat ya. Kita meriset, nanti insya Allah saya ambil satu sesi khusus ya, kita ambil misalnya taklim penanganan wabah dalam Al-Quran dan Sunnah, nanti ada ya. Dan itu saya juga sudah berdiskusi dengan banyak hal, termasuk hari ini kita diskusi juga ya dengan tokoh-tokoh lembaga tertentu, termasuk juga di bagian-bagian penanggung jawab dari COVID dan sebagainya, supaya kita bisa share dan ringan di hadapan Allah hisab kita ketika kembali ya.
semua bisa mengambil manfaat-manfaatnya. Nanti kita akan ambil satu materi dalam waktu dekat ini ya tentang penanganan wabah dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam pendekatan Al-Quran dan Sunnah, dan sebagian besarnya sudah dilakukan ya baik di Indonesia ataupun di luar, dan di antara turunannya nanti ada petunjuk-petunjuk tentang herbal bagi gejala-gejala tertentu, dan qadar Allah sebagian gejala itu mirip dari gejala-gejala COVID, sesak nafas, kemudian ada imunnya berkurang dan sebagainya. Itu materinya sulit ditemukan di Indonesia. Saya pun untuk membuktikan itu coba tanya teman, bawa dulu, cek, bukan punya materi banyak ya, dan bukan untuk jualan. Kalau itu benar kita berikan ke negara itu. Ya mungkin sudah ada vaksin atau yang lain, ya Allahu a'lam, tapi yang pasti kita punya kontribusi. Kita mencintai bangsa kita pengen semua sinergi, tepikan semua kepentingan. Sekarang kita mesti berjuang bersama-sama, hadapi dengan baik. Ya jadi garda yang paling hebat, paling kuat. Jadi kita punya kontribusi. Jadi kalau sudah ada benar, berikan. Saya hasil risetnya saya kasihkan, ini seperti ini, supaya nanti negara misalnya atau yang punya kepentingan bisa memberikan manfaat lebih luas. Ya kalau saya punya sebatas untuk risetnya, ya itu saya dapat dulu 2 kilo, itu saya bagi-bagikan juga bagi yang waktu itu saya dapatkan. Sekarang tinggal sedikit untuk ditetapkan hasil lab. Jadi kita sedang bekerja dengan peneliti. Dimohon teman-teman juga bisa memahami bahwa ini bukan obat yang ada di Adi Hidayat atau herbal tertentu yang terkumpul materinya, tidak. Ya, apa namanya Ustadz, bagaimana? Ya, saya belum bisa sampaikan untuk saat ini karena khawatirnya nanti salah tangkap. Karena ada 15 spesies. Ya, ada 15 jenis. Yang satu yang paling efektif, teman-teman pesan karena jadi produk umum, bisa diakses siapapun, bahkan di luar, di Arab juga di beberapa tempat sudah mulai pakai gitu kan. Nanti bisa salah, jadi bahaya juga gitu kan. Nah, jadi biarkan nanti dianalisis dulu oleh peneliti, kita sudah kontak, jadi nanti bisa dicek di lab kandungannya apa dan sebagainya. Kalau ada sudah saya infokan dengan terbuka ya, kalau memang ada efektif ke situ, kalau tidak yang lain-lain juga bisa digunakan, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman yang baik. Dan insya Allah sekali lagi saya juga mengajak kepada seluruh peneliti ya, dokter-dokter, kemudian juga ada ahli herbal, siapapun, kita bisa duduk bersama. Seperti Tiongkok bisa melakukan itu, duduk bareng-bareng, kita kemudian teliti, kita share, dan manfaatnya sebarkan pada masyarakat lebih luas. Sekarang kemanusiaan itu lebih harus diutamakan dibandingkan dengan capaian-capaian nafsu saja untuk mengumpulkan materi atau sisi yang lain. Ya, apalagi jika kita mau beriman kepada Allah, maka ini saatnya kita memberikan yang terbaik untuk kepentingan ibadah kita dalam pengabdian kita kepada agama, termasuk nusa dan bangsa. Saya kira itu. Jadi saya tidak memiliki spesifik sekarang itu karena sudah dibagikan banyak hal dan supportkan. Sekarang tinggal untuk uji saja, uji lab. Mudah-mudahan kalau nanti ada lagi, kemudian juga mungkin bisa di-share, saya bisa berikan, sampaikan, atau lebih tepatnya nanti yang punya kepentingan lebih luas kita, sehingga dengan itu akan memudahkan kepada masyarakat kalau hasil ujinya baik. Karena yang lain juga menguji, ya. Ada materi yang diuji di kampus A, kampus B, kita harus semua bersinergi, hargai bersama semua itu, dan kalau sudah mendapatkan izin juga dari yang lainnya silahkan. Yang penting saya hanya bekerja, berikhtiar supaya Allah ridha, dan saya berikan, dan saya tidak mengambil spesial pun dari itu. Saya akan serahkan semuanya, risetnya dan sebagainya. Yang penting kita bisa mendapatkan kenyamanan dan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, di teman-teman tidak usah banyak mendm admin untuk minta, karena stoknya itu nggak ada di admin ya, dan itu lagi di riset di lab ya. Insya Allah kalau selesai atau apa, sekali lagi kita coba usahakan ya untuk merekomendasikan. Wallahu a'lam kemudian hari seperti apa. Yang penting imun spiritual itu yang ditingkatkan ya. Jangan lupa ya, rajin puasa, rajin tahajud, rajin berdoa, rajin sholat, insya Allah jaga kok. Ya, jangan kaitkan COVID dengan kematian, sekalipun itu bisa salah satu jadi sebab. Tapi tetap, ya semua penyakit ada obatnya, kecuali ajal. Jadi ajal itu yang kaitan erat dengan kematian. Kalau sudah datang ajal nggak ada obat. Ya, kadang-kadang orang karena khawatir, iman jadi lemah. Dan dari imannya lemah, imunnya jadi berkurang. Itu jadi persoalan. Dan sekarang banyak orang jadi lemah, imunnya turun, sehingga gampang terserang. Jangankan COVID, penyakit lain pun bisa kena. Wafat, kita waspada, protokol dijaga ya, dan segala halnya kita kondisikan, lihat daerah lingkungan kita, itu penting kita lakukan. Tapi jangan sampai membuat segalanya itu menjadikan kita lemah iman, sehingga menjadikan keroposnya imun
Ya, tingkatkan iman kita sehingga lahir imun-imun spiritual yang dengan itu bisa menguatkan ketahanan tubuh kita. Ya, masih ingat saat Ramadan? Ya, kan iman kita itu kuat. Karena imannya kuat, fisiknya terjaga, imunnya luar biasa gitu. Bahkan orang puasa tuh makin lebih kuat. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat kekuatan spiritualitas itu bisa membawa korelasi positif bagi kekuatan fisik. Karena itu yang sakit pun divonis COVID jangan lupakan untuk berzikir, perbaiki sholatnya, optimisme dibangun, ya, terus yakin pada Allah, sembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan, dan berikhtiar dengan apa yang bisa kita lakukan. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah muliakan, semoga Allah berikan jalan-jalan kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah mudahkan segala riset yang kita lakukan dan bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana wa syafi'ana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.